Soal, lalu yang manakah hakikat sebenar-benarnya Al-Quran? Jawab, yang sebenar-benar Al-Quran itu adalah kalam Allah, bahasa Allah, kata-kata Allah, ucapan Allah, dan suara Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, aku ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan mengenai tingkatan Al-Quran dan mana yang dikatakan sebenar-benarnya Al-Quran dalam sudut pandang ilmu hakikat dan ma'rifat. Oleh sebab itu, silakan dengarkan video ini sampai selesai agar tidak gagal faham. Mari kita lanjutkan. Inilah 4 tingkatan yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu: yang pertama, Al-Quranul Majid. Yang kedua, Al-Quranul Karim. Yang ketiga, Al-Quranul Hakim. Dan yang keempat adalah Al-Quranul Adim. Pertanyaan, apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quranul Majid? Jawab, Al-Quranul Majid adalah Al-Quran dengan surat-suratnya yang berupa kitab yang kita baca dan pelajari di tempat-tempat menuntut ilmu. Ini adalah petunjuk atau gambar dari Al-Quran yang hidup. Pertanyaan, lalu apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quranul Karim? Jawab, Al-Quranul Karim adalah Al-Quran yang mulia, yaitu yang membuat Al-Quran dapat ditulis menjadi sebuah kitab. Soal, siapakah yang membuat Al-Quran dapat dibaca? Jawab, tentu saja itu hasil tulisan tangan dan jemarinya. Jadi yang paling mulia adalah tangan dan jemarinya. Pertanyaan, apakah arti Al-Quranul Hakim? Jawab, Al-Quranul Hakim adalah Al-Quran yang agung, yaitu mata. Karena penglihatannya, maka tangan dan jari-jarinya dapat menulis. Jadi yang agung itu mata dan penglihatannya. Soal, lalu apakah arti Al-Quranul Adim? Jawab, artinya adalah Al-Quran yang suci dan abadi, itulah yang hidup. Karena walaupun ada tangan dan jarinya serta mata dan penglihatan, tetap tidak akan terwujud Al-Quran kalau tidak ada yang hidup. Lebih jelasnya begini, Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan atau hidup. Jadi Al-Quran yang hidup adalah insan. Oleh karena itu, jika ingin mempelajari Al-Quran harus mencapai kudus. Maka itulah sempurna melalui 4 tahapan kita mempelajari Al-Quran. Pertama, harus ada kemauan yang kuat untuk membaca Al-Quranul Majid. Al-Quran yang ada hurufnya, inilah syariatnya. Setelah membacanya, harus dipelajari, yaitu ditafsirkan artinya. Setelah itu mengerti artinya, dan segera cari tahu dan amalkan untuk merasakan manfaatnya, tangan yang bergerak, dan inilah tarikatnya. Maksudnya, semua berawal dari Al-Quranul Majid yang telah menunjuki jalan mengenal Allah dan Rasulnya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quranul Karim, artinya mengkaji pekerjaan tangan dan jari kita yang sekiranya bisa menghantarkan kepada Allah dan Rasulnya. Ketahuilah, Allah memberikan tangan dan jari kepada manusia
bukan hanya digunakan untuk membuat dan mengerjakan barang-barang yang berhubungan dengan sifat keduniaan saja, tetapi haruslah dipakai dengan membuat jalan untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya agar tangan kita menjadi mulia. Kalau tangan dan jari kamu tidak digunakan untuk mengenali jalan kematian, maka tangan dan jari kamu memiliki martabat tangan dan jari hewan saja. Selanjutnya, dari Al-Quranul Karim naik lagi setingkat kepada Al-Quranul Hakim, bagian hakikat, yaitu harus mengkaji pekerjaan penglihatan kita pada hal-hal yang kudus dan kekal, sebab hakikatnya adalah Allah dan Muhammad. Karena Allah dan Muhammad yang memberikan mata dan penglihatan itu. Penglihatan juga bukan untuk dipakai melihat barang yang hanya berhubungan dengan keduniaan saja, tetapi harus juga dipakai untuk melihat dengan mata batin hakikat Allah dan Rasulullah yang telah ditanamkan pada dada setiap insan dan menjadi imam dan juga sebagai iman untuk memisah yang hak dan yang batil, yang bertaraf ma'rifat. Al-Quran adalah lautan tanpa tepi, tapi bagi orang yang bukan ahlinya, maka apalah artinya diberi alat untuk menggali, wujud alatnya pun tidak tahu, gunanya alat itu pun tidak tahu, cara menggunakan alat itu pun tidak tahu. Bagaimana engkau berharap alat itu digunakan untuk kebaikan kehidupan? Soal, lalu yang manakah hakikat sebenar-benarnya Al-Quran? Jawab, yang sebenar-benar Al-Quran itu adalah kalam Allah, bahasa Allah, kata-kata Allah, ucapan Allah, dan suara Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berjirim, dan tidak berjisim. Al-Quran atau kata-kata Allah itu adalah kun. Dari perkataan kun itulah makanya terjadinya sekalian alam. Oleh karena itu, sekalian alam inilah kun Allah, kata-kata Allah atau Al-Quran yang sebenarnya. Pertanyaan, apakah maksudnya Al-Quran itu dikatakan kalam Allah atau kata-kata Allah? Jawab, hendaklah kita mendahului Allah berbanding diri kita. Hendaklah kita mendahului kata-kata atau ketetapan Allah berbanding kata kita atau ketetapan akal kita. Bila mana kita beriman kepada Al-Quran, bermakna kita dikehendaki mendahului ketetapan Allah berbanding ketetapan yang kita tetapkan. Apa yang terjadi atas diri kita itu, hendaklah kita tahu yang bahwasannya ketetapan kata Allah itu telah mendahului kejadian apa yang berlaku. Contohnya, sebelum kita rugi dalam perniagaan, sebelum kita putus kasih, sebelum bercerai atau sebelum kita mati, sesungguhnya Allah sudah merugikan kita sebelum kita rugi. Sebelum seseorang itu putus kasih atau sebelum seseorang itu bercerai, sesungguhnya dia telah diputuskan atau telah diceraikan oleh Allah jauh-jauh hari sebelum dia dilahirkan di dunia ini. Ketetapan Allah telah mendahului ketetapan yang kita tetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuznya. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis atau terjadi dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Lewat ayat ini Allah sudah jelas dan terang memberitahukan kepada kita bahwa apapun yang terjadi di atas muka bumi ini dan yang terjadi pada diri kita sendiri, sesungguhnya semua itu sudah terjadi jauh-jauh hari sebelum kita diciptakan dan diadakan di atas muka bumi ini. Soal,
Kenapa Allah memberitahukan kepada kita terlebih dahulu bahwa sebelum sesuatu itu terjadi, sesungguhnya itu sudah terjadi sebelum sesuatu itu terjadi? Jawab, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Kata-kata Allah itu sesungguhnya telah mendahului kata-kata niat atau kehendak kita. Maka ridho dan ikhlaslah dalam menerima segala cobaan atau musibah yang berlaku. Serahkan dirimu kepada Allah dan bertawakallah kepadanya, sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, dan katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 51. Percayalah, dengan berbekal sifat tawakal, maka seseorang itu dijamin oleh Allah akan selalu diberikan ke jalan kemudahan di dunia dan di akhirat, berapapun besar kesusahan yang sedang dijalaninya. Seperti firman-Nya, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Al-Quran Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Di samping itu, sesiapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencintainya. Seperti firman-Nya, maka bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dan setan pun tidak akan bisa menggoda orang yang bertawakal, sebagaimana bunyi firman-Nya, sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 99. Itulah keuntungannya apabila seseorang itu mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita kembali kepada pembahasannya. Dari sini pahamlah kita bahwa maksud beriman kepada Al-Quran itu adalah mendahului kata-kata Allah berbanding kata-kata kita, mendahului ketetapan Allah sebelumnya berbanding ketetapan akal kita. Soal, bila mana ada orang yang bertanya, siapakah imammu dalam sholat? Maka jawablah bahwa Al-Quran itulah imam saya. Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Tuhan, dan Tuhan itu bersifat qadim. Jadi Al-Quran itu qadim. Jadi pada hakikatnya Tuhan itulah imam. Tanpa demikian ini berarti sholat tidak sempurna. Ketahuilah olehmu, Al-Quran itu ibarat alat yang semakin dalam engkau menggali, akan semakin dalam pula yang engkau peroleh. Akhirul kalam. Dan inilah yang dikatakan sebenar-benarnya Al-Quran.